Xiao Yuan masuk ke dalam dunia liontin emas dan jatuh ke tanah dengan keras. Darah mengalir dari mulutnya dan sumber ki miliknya benar-benar terkuras habis. Lei Yunting melihat hal ini dan buru-buru membantu Xiao Yuan untuk duduk. Segera dia memasukkan pil roh ke dalam mulut Xiao Yuan dan membantunya untuk memurnikannya. Kondisinya jauh lebih baik dari Xiao Yuan dan hanya mengalami luka ringan dan sumber ki miliknya terkuras cukup banyak. Namun berkat benih spiritual di dalam tubuhnya yang dapat menyimpan aura, Lei Yunting dapat menstabilkan dirinya dan mampu membunuh 20 kultivator tingkat langit lapisan pertama. Kaf. Bagaimana keadaanmu? Sepertinya aku adalah pria yang buruk. Xiao Yuan perlahan duduk dan wajahnya terlihat sangat frustasi. Dirinya sudah mengalami kekalahan dan penghinaan untuk seumur hidupnya, namun kali ini adalah hal yang paling memalukan yang pernah dia rasakan. Kondisinya yang berantakan di depan Lei Yunting dan ketidakberdayaan untuk melindunginya sebagai seorang pria membuat perasaannya bercampur menjadi satu. Tidak masalah baginya untuk menderita dan disiksa, namun jika itu Lei Yunting maka dirinya tidak akan sanggup melihatnya. Aku tidak apa-apa dan hanya merasa kelelahan, pulihkan dulu kondisimu dan baru kita putuskan apa yang akan kita lakukan nanti. Lei Yunting duduk di depan Xiao Yuan dan segera memulihkan keadaannya. Dengan bantuan aura yang padat Lei Yunting menerobos tingkat langit lapisan ketiga dan Xiao Yuan berada di tingkat langit lapisan pertama. Pertarungan mereka dengan orang-orang Sekte Azure adalah pertarungan yang berat, namun wawasan mereka bertambah dan memicu terobosan. Aura dingin di tubuh Lei Yunting menjadi jauh lebih kuat dan murni. Kehebatan tubuh khusus Giok Es memiliki manfaat yang besar. Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan niat membunuh yang kuat meledak dari tubuhnya. Kali ini dia tidak akan melepaskan Dan King begitu saja ketika bertemu dengannya. Apakah kau sudah membunuh Sang Ying? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Ya. Satu persatu dari mereka nanti akan menyusulnya. Aku akan memastikan kalau mereka akan menyusulnya. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Lei Yunting menyentuh wajahnya dengan lembut dan berkata, jangan dibutakan dengan kebencian dan bertindak bodoh, berlatihlah sampai kau mampu melawan mereka. Terkadang mengukur kekuatan lawan adalah sesuatu yang penting, jadi jangan terburu-buru untuk membalas dendam. Aku mengerti. Xiao Yuan memeluk Lei Yunting dengan kuat. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemungkinan mereka sudah pergi dan murid Sekte Langit mungkin sudah kembali ke Sekte. Mereka tidak akan berani melanjutkan pergi ke wilayah terlarang mengingat penyergapan Sekte Azure. Kata Lei Yunting dengan pelan dan kepalanya masih tenggelam di dada Xiao Yuan. Wilayah terlarang memiliki banyak keajaiban, akan sangat disayangkan jika kita melewatkannya. Lebih baik kita melanjutkan ke sana dan mengabari sekte lewat bantuan orang lain, bagaimana menurutmu? Xiao Yuan memberikan pendapatnya. Aku setuju. Lei Yunting sependapat dengan hal ini. Mereka berdua sudah sampai sejauh ini dan melewatkan kebaikan wilayah terlarang merupakan kerugian untuk mereka. Jadi lebih baik mereka memberikan kabar kepada Liu Zu lewat orang lain dan tetap mendapatkan kebaikan untuk pergi ke wilayah terlarang. Xiao Yuan keluar dari dunia liontin dan berenang dari dasar danau, kesadaran ilahinya menyebar dengan luas dan dirinya tidak menemukan keberadaan Dan King dan yang lainnya. Kemungkinan besar mereka sudah pergi dan mencari keberadaannya. Untung saja dia memiliki liontin emas, kalau tidak maka dirinya tidak mungkin bisa menipu mata mereka dan melarikan diri demi hidupnya. Xiao Yuan menginjakan kakinya di tanah dan mengeluarkan Lei Yunting. Mereka terbang bersama menuju kota di dekat wilayah terlarang. Lei Yunting mengganti pakaiannya dan menutup dirinya dengan cadar. Xiao Yuan juga melakukan hal yang sama dengannya.
Kemungkinan terburuknya orang-orang Sekte Azurid juga akan pergi ke sana dan ini tidak akan menutup kemungkinan untuk bertemu dengan Dan King dan yang lainnya. Walaupun dirinya yang sekarang mampu melakukan perlawanan kepada Dan King namun jumlah orang menjadi keterbatasan. Menyerang musuh yang siap adalah sebuah kebodohan besar, menunggu mereka lengah dan mengambil nyawa mereka satu persatu adalah tindakan benar. Setelah 3 hari melakukan perjalanan akhirnya mereka mencapai kota, tidak jauh dari tempat ini wilayah terlarang akan dibuka dan biasanya kultivator lainnya akan berhenti di tempat ini sampai wilayah terlarang benar-benar terbuka. Xiao Yuan membayar biaya masuk kepada penjaga dan masuk bersama Lei Yunting. Xiao Yuan merasakan banyak dari kultivator kuat di sekitarnya dan pancaran aura mereka sedikit membuatnya tidak nyaman. Kita akan mencari penginapan terlebih dahulu untuk beristirahat, wilayah terlarang tidak akan dibuka untuk waktu yang dekat dan mungkin kita akan tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Lei Yunting berkata dengan jujur. Ya, cari tempat yang nyaman. Harga tidak akan jadi masalah. Xiao Yuan menyetujuinya dan berjalan bersama Lei Yunting. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka menyewa penginapan yang lumayan bagus. Halaman di sana cukup luas dan arai pelindung dipasang dengan rapi, walaupun harga di tempat ini cukup mahal tetapi itu sepadan dengan kenyamanannya. Lei Yunting juga cukup terkejut karena Xiao Yuan mampu menyewa tempat ini untuk waktu 1 bulan, setidaknya ini memerlukan 20.000 batu roh dan ini sama sekali tidak sedikit. Episode sebelumnya. Bab 68 melarikan diri. Episode berikutnya. Bab 70 istirahat. Dari mana kau mendapatkan batu roh sebanyak ini? Lei Yunting bertanya dengan penasaran dan duduk di tempat tidurnya. Tentu saja aku bekerja. Aku melakukan bisnis dengan menjual resep obat kepada mereka, jadi Gang Wei memberikan 2 juta batu roh kepadaku terlebih dahulu sebelum pil roh itu dijual dalam skala besar. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Lei Yunting cukup terkejut dengan hal ini dan berkata, kau tidak menipu mereka bukan? Tidak mungkin. Pil roh Giok Es adalah aku yang membuatnya, kau sendiri juga sudah merasakan efeknya. Bagaimana mungkin aku menipumu untuk hal sebesar ini? Kata Xiao Yuan yang terlihat tidak senang. Sebelumnya dia juga cukup terkejut dengan jumlah batu roh yang diberikan Gang Wei, tetapi kemungkinan ini adalah piala miliknya. Gang Wei melihat resep obat miliknya memiliki peluang bisnis yang menguntungkan, jadi dia tidak ragu memberikan sedikit kekayaan untuk dirinya. Baguslah kalau begitu. Jadi aku tidak akan kelaparan di masa depan. Lei Yunting sedikit menggoda Xiao Yuan. Xiao Yuan tersenyum dan menepuk kepala Lei Yunting, tidak akan pernah terjadi. Aku akan pergi dan mencari makanan di toko depan, kau di sini saja terlebih dahulu. Lei Yunting mengangguk dan mengistirahatkan tubuhnya. Dalam beberapa hari ini mereka sudah melewati hari yang berat, bahkan untuk tidur istirahat sebentar saja sangat sulit. Sekarang hari-hari tenang mulai kembali dan mereka harus beristirahat sebanyak mungkin sebelum wilayah terlarang terbuka. Xiao Yuan pergi ke restoran terdekat dan memesan makanan dan arak yang bagus untuknya. Tempat ini sangat ramai dan pelayan juga menyambutnya dengan ramah. Hei! Apa kalian tahu sesuatu tentang pelangan yang akan diselenggarakan besok oleh Serikat Dagang? Aku dengar ada benda-benda yang ditemukan di wilayah terlarang dan dilelang di tempat ini. Kata salah seorang pria dengan semangat. Memang apa bagusnya barang tua? Mereka bilang banyak artefak yang ditemukan, tapi kebanyakan artefak itu sama sekali tidak berguna dan hanya bernilai karena itu barang yang sudah tua.
Hanya para pengoleksi barang-barang seperti itu saja yang akan membelinya. Xiao Yuan mendengar hal ini dan terakhir kali dia sudah melewatkan pelelangan yang bagus. Sekarang ada kesempatan untuk mendapatkan darah bis dan harta yang bagus, jadi dirinya tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Xiao Yuan mendekati meja kedua pria itu dan mengepalkan tinjunya dengan sopan. Salam untuk kedua teman ini. Kalau boleh aku tahu kapan dan di mana pelelangan itu akan diselenggarakan? Sepertinya teman ini berasal dari luar. Besok sore dan tempatnya berada di pusat kota paviliun pelelangan. Hal ini selalu diadakan ketika wilayah terlarang akan terbuka, jadi aku sarankan agar teman ini pergi dan melihat hal baik di sana. Tapi itu akan menjadi hal sia-sia jika teman tidak memiliki cukup batu roh untuk membeli harta. Jadi begitu. Terima kasih karena memberikan informasi untukku. Kalau begitu aku akan pamit. Xiao Yuan mengeluarkan satu guci arak dan meletakkannya di atas meja dan pergi meninggalkan kedua orang itu. Segera dia kembali ke penginapan miliknya dan memberitahu kabar baik ini kepada Lei Yunting. Tapi sampainya di sana Lei Yunting tertidur dengan pulas dan Xiao Yuan tidak ingin mengganggunya. Beberapa hari ini cukup berat untuk mereka dan mengingat pengepungan yang dilakukan Sekte Azure membuat amarah Xiao Yuan meledak. Tapi dirinya cukup bersyukur karena Lei Yunting baik-baik saja. Kalau tidak dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika mengetahui Lei Yunting mati karena dirinya yang tidak berguna. Dan King Sekte Azure. Jika suatu hari aku sudah memiliki kekuatan yang cukup maka itu akan menjadi hari kehancuran kalian. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Xiao Yuan duduk di kursi dan mengambil araknya dan minum untuk menghilangkan stresnya. Malam hari Xiao Yuan membuka jendela dan melihat langit malam yang indah. Cahaya bulan mengenai wajah Lei Yunting dan perlahan dia membuka matanya. Lei Yunting membuka matanya dan melihat Xiao Yuan yang duduk di dekat jendela. Aroma anggur tercium dan Lei Yunting tahu apa yang dilakukan Xiao Yuan. Lei Yunting berjalan ke arah Xiao Yuan dan mengambil baskom air. Kemarilah. Aku akan membantumu membersihkan tubuhmu. Xiao Yuan menarik lengan Lei Yunting dan membawanya ke dalam pelukannya. Setelah melihatmu, keindahan bulan tidak dapat dibandingkan dengan dirimu. Berapa banyak arak yang kau minum? Lei Yunting memerah dan terlihat senang dengan pujian yang dikatakan Xiao Yuan. Sebagai wanita hal yang paling membahagiakan adalah mendapatkan penghargaan dari orang yang mereka cintai. Sekarang dirinya benar-benar merasakan kebahagiaan dengan bersama Xiao Yuan. Tidak banyak. Besok aku akan pergi ke pelelangan, apakah kau ingin pergi bersama? Xiao Yuan mengajak Lei Yunting pergi ke pelelangan. Tentu saja. Aku juga ingin melihat apakah ada sesuatu yang bagus di sana. Lei Yunting menyetujuinya dan terlihat sangat bersemangat. Maka kita harus beristirahat sekarang. Xiao Yuan menggendong Lei Yunting seperti seorang tuan putri dan membawanya ke tempat tidur. Xiao Yuan tidur di sampingnya dan saling berpegangan tangan. Lei Yunting merasakan kehangatan yang membanjiri hatinya dan Xiao Yuan tidak berniat untuk melepasnya. Waktu masih cukup panjang dan dirinya tidak ingin melewatkan ketenangan ini bersama Lei Yunting. Episode sebelumnya. Bab 69 Kota. Episode berikutnya. Bab 71 Kejutan dari Hantu.